Selamat siang Pak, kami dari PR04 dan saya Grace Kalora Sitorang dan 12F23048 dan teman saya. Kami perkenalkan, nama saya Ranti Insan Papahan dengan NIM 12S23008. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai tugas T01 PBU. Di sini tersedia beberapa file. Yang pertama kita akan membaca soalnya dari README. Yang pertama itu eh, tugas ini didasari karena adanya zaman yang serba digital. Nah, salah satu aspek dalam kehidupan itu yang mulai terdampak adalah bidang perbankan dan manajemen keuangan. Tidak sedikit dompet digital ditawarkan oleh berbagai fintech startup. Nah, konsep dompet transaksi digital pada dasarnya cukup sederhana, di mana di sini digambarkan melalui seseorang yang memiliki akun yang mencatat atau dikatakan balance, di mana balance ini merupakan saldo beserta berbagai transaksi yang mengenainya. Sebuah akun terikat pada pemilik akun melalui identitas berupa nama pemilik atau owner, dan sebuah akun dapat identifikasi secara unik melalui account name yang merupakan kombinasi teks dan angka. Nah, di sini eh, kami akan mengerjakan yang pertama itu adalah tas 01, yakni My Account. Nah, pada tugas pertama ini kami diminta untuk mengembangkan simulasi pembuatan sebuah akun dompet digital, di mana pada saat dibuka sebuah akun dompet digital memerlukan nama pemilik akun, yakni owner, dan sebuah nama akun. Untuk membuat sebuah akun, aplikasi akan membaca 3 baris masukan melalui eh, stdin, di mana baris pertama merupakan perintah untuk membuat akun, yakni create akun. Baris kedua merupakan nama pemilik akun ataupun owner, dan baris terakhir adalah akun name. Dan permintaan ini akan digambarkan melalui adanya format format masukan yang digambarkan melalui baris satu itu komen, kemudian baris dua itu owner, dan baris ketiga itu akunnya. Eh, ini adalah contoh masukan yang bisa dicoba ketika kita sudah selesai menjalankan eh, kita ketika kita sudah selesai merancang program kita. Eh, Lalu di sini ada informasi setelah kedua masukan diterima, aplikasi akan membuat akun serta menampilkan informasi akun berupa nama pemilik ataupun owner, kemudian akun name dan balance ataupun saldo dalam satu barisan keluaran atau SDDA. Nah, formatnya ini bisa dilihat di mana akun name, kemudian tanda pipe, kemudian owner, kemudian tanda pipe, kemudian balance. Nah, contoh luarannya itu adalah Wirsub, kemudian Wirsableng, kemudian tanda pipe, dan 0.0. Nah, di sini kita harus mengingat 0.0 ini berarti dia ditandai sebagai balance. Nah, di sini merupakan nilai yang sudah terset. Nah, ini merupakan clue kita dalam mengerjakan tas T01. Nah, tas T01 itu pada dasarnya terdiri dari dua, yakni model, di mana modelnya itu adalah account.java, kemudian driver, yakni driver1.java. Untuk account.java, di sini pada line 1 terdapat code package vintage.model, yang di mana package itu berarti kumpulan dari beberapa fungsi, di mana fungsi ini terdapat di eh, folder model. Nah, kemudian kita lanjut ke line 7. Di sini ada public class account. Nah, di sini kita eh, membuat kelas di mana nama kelas ini akun. Eh, kita tak kita tahu kelas membutuhkan atribut. Nah, atribut itu kita dapatkan dari permintaan yang terdapat di README, di mana di README kita diminta untuk memiliki owner, account name, kemudian balance. Maka di account.java, di model account.java, kita akan membuat adanya owner, account name, kemudian balance, di mana owner ini bertipe datakan string karena akan berupa eh, eh, karakter yang array atau kumpulan dari beberapa kata, kemudian account name itu juga berupa string karena akan berupa eh, kata-kata ataupun nama nama dari pemilik akun. Kemudian balance itu kita buat sebagai double karena kita tahu tadi di ritmenya nilainya adalah 0,0, di mana kita bisa menggunakan baik itu tipe data double untuk
desimal. Kemudian di sini setelah mendeskripsikan kelas beserta atributnya, kita akan membuat konstruktor, di mana konstruktor di sini harus sama dengan nama kelasnya, yakni public account, di mana konstruktornya ini terdiri dari string owner dan string account name. Nah, kenapa konstruktor di sini tidak menyertakan balance sebagai double balance sebagai parameternya? Karena double balance sudah di set nilainya sebagai 0,0. Nah, untuk yang belum kita set nilainya itu kita buat sebagai parameter. Nah, sehingga nanti konstruktor akan mengambil nilai sehingga menghasilkan sebuah objek. Nah, kita tahu format penggunaan konstruktor itu adalah this dot eh, si variabel yang sudah dideskripsikan sebelumnya di kelas, yakni owner sama dengan owner, kemudian this dot account name sama dengan account name, kemudian ada this dot balance sama dengan nilai yang sudah di set, yakni 0,0. Kemudian di sini ada add override. Nah, add override ini merupakan bawaan dari Java ketika ketika kita menggunakan fungsi uh, toString. Sehingga override ini akan menampilkan output yang akan langsung terformat dengan dan bisa dimengerti oleh user. Di sini ada return account name plus kemudian diikuti tanda pipe. Mengapa tanda pipe ini diikuti sebagai petik ganda? Karena dia ditandai sebagai string, kemudian plus owner, kemudian plus tanda pipe, kemudian plus 0,0 atau nilai yang sudah kita perkenalkan sebelumnya. Kemudian karena model akun ini akan diimplementasikan ke driver 1.java, maka saya akan menjelaskan driver 1.java. Yang pertama itu sama seperti eh, pada penjelasan model, package itu merupakan kumpulan dari beberapa fungsi. Namun di sini adalah vintage.driver yang berarti fungsinya ini berada di folder drivernya. Kemudian di sini ada import vintage.model.akun. Nah, kita tahu karena di sini menggunakan akun. Kemudian di line 6 ada import java.util.scanner. Nah, ini merupakan eh, sejenis library yang digunakan Java agar memampukan program ini meminta inputan dari si user. Kemudian di sini ada kelas yang kita buat dengan nama driver 1. eh, maka kita buat dengan penulisan public class driver 1. Kemudian di sini ada public static void main. Kemudian yang diikuti dengan parameter string array underscore args yang berarti si fungsi metode ini dapat menerima string yang berupa argumen melalui command line. Nah, karena kita sudah memampukan si user menerima string yang banyak melalui command line, maka disinilah kita mengaplikasikan fungsi si fungsi si library dari si import java.util.scanner itu, yakni dengan membuat sebuah objek, yakni scanner sama dengan new scanner system in pada line 15. Kemudian di sini kita membuat string comment sama dengan scanner.nextLine. Nah, kenapa di sini kita membuat comment? Karena pada readme adanya comment berupa create akun. Kemudian kita lanjut lagi eh, string owner sama dengan scanner.nextLine. Kemudian ada string account name sama dengan scanner.nextLine. NextLine ini berarti contohnya itu ketika kita memasukkan inputan ABC, dia tidak berhenti di akhir kata dari ABC, tapi dia langsung mengenter sehingga kita bisa memasukkan lagi eh, inputan apa yang kita inginkan. Kemudian di sini ada branching yang sederhana, di mana branching ini terkait dengan pemenuhan si comment, di mana if comment equals an object sama dengan create akun, maka akan dieksekusi ini line 22. Artinya di sini adalah ketika comment itu berupa objek ataupun inputan yang berupa create akun, maka akan dieksekusi eh, code ini sehingga akan dihasilkan output yang berupa akun name plus tanda pipe, kemudian plus owner, kemudian plus, kemudian tanda pipe, kemudian nilai yang sudah di set. Namun,
Jika tidak, akan dijalankan kondisi yang kedua yakni else, yakni system.out.println, di mana perintah tersebut tidak valid. Nah, untuk membuktikan bahwa code ini sudah berjalan atau tidak, kami akan melakukan proses run. Di sini ada contohnya, contoh masukan, kita akan membuatnya. Eh, Keluaran yang ada pada readme sudah sesuai dengan program yang kami jalankan. Kemudian penjelasan untuk task 02 akan dilanjutkan oleh teman saya nanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang model transaction karena sebelumnya saya akan membacakan taks yang kedua, di mana taks yang kedua ini tentang transaction. Pada tugas kedua ini kami diminta untuk mengembangkan simulasi pembuatan sebuah transaksi yang harus memiliki dampak terhadap suatu akun. Dampak dimaksud dapat berupa peningkatan nilai atau balance maupun sebaliknya. Sebuah transaksi memiliki ID yang di-generate secara otomatis secara sekuensial, nilai transaksi atau amount, waktu terjadinya transaksi atau post-add, dan sebuah catatan singkat sepanjang 40 karakter yang sifatnya opsional. Nah, jadi sebagai inputan itu nanti akan seperti contoh berikut, dia akan memasukkan comment create transaction, kemudian account name, amount, post add, dan note. Dan sebagai luarannya itu seperti dia akan memprint output ID, account pipeline, account name, pipeline amount, pipeline post add, pipeline note, dan pipeline balance. Seperti kita lihat pada readme berikut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang model transaction karena tadi model account sudah dijelaskan oleh teman saya. Dimulai dari pen, package vintage.model. Kenapa? Karena kelas ini berada pada folder vintage dan kemudian di model. Kemudian di sini ada public class transaction. Di sini adalah pembuatan kelas yang bernama transaction yang dia bersifat publik atau dapat diakses secara publik. Nah, kemudian di sini ada static integer transaction counter sama dengan 1. Ini nanti berguna untuk ID transaksi. Kenapa kenapa ini sama dengan 1? Karena setiap sekali transaksi itu pastinya akan disimbolkan dengan 1. Nah, transaksi counter ini akan berubah selama berapa kali dia melakukan transaksi. Kemudian, kemudian di sini ada integer ID. Ini berguna untuk jumlah berapa kali dia melakukan transaksi. Dia akan berhubungan dengan si transaksi counter ini. Kemudian ada account name yang bertipe data string, kemudian amount double, post add string, kemudian string note, dan double balance. Nah, kemudian sini ada konstruktornya si kelas itu, di mana dengan dengan parameter string account name, double amount, string post add, string note, double balance. Nah, di sini sama seperti account tadi, konstruktor ini berisi this.id sama dengan transaction counter. Di sini ada plus-plus karena seperti yang tadi saya bilang, setiap transaction counternya itu akan bertambah setiap transaksinya. Kemudian di sini ada override. Override ini kayak udah jelaskan oleh teman saya juga tadi. Kemudian sini ada publish string to string. Kemudian dia akan dari kelas ini dia akan mereturn ID plus pipeline, kemudian plus account name, plus pipeline, plus amount, plus pipeline, plus post add, plus pipeline, plus note, plus pipeline, plus balance. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang driver 2 dimulai dari package vintage.driver karena driver 2 ini berada pada folder vintage. Kemudian di sini ada import java.util.bintang karena eh, dia akan mengimport semua kayak fungsi yang ada pada Java, kayak misalnya scanner, uh, hash map, array list, dan lain-lain.
Kemudian sini ada import vintage.model karena di sini akan digunakan data atau kelas yang ada pada semua data yang ada pada model. Nah, kemudian sini ada public class driver yang bernama driver 2. Kemudian seperti biasa public static void main string. Kemudian di sini ada scanner sama new scanner system.in. Ini berguna untuk membaca inputan dari si user. Kemudian di sini ada juga map string account sama new hash map. Ini berguna untuk menyimpan nama akun dari yang akan dibuat si user, di mana nama akunnya itu akan menjadi key atau kuncinya. Kemudian di sini ada array list, di mana gunanya untuk berisi transaksi, jumlah transaksi yang dilakukan si user, dan makanya dia ada array list. Makanya tadi di awal kita menggunakan java.util.bintang karena kita menggunakan scanner, hashmap, dan array list. Nah, di sini ada comment. Ini berguna untuk string comment sama scanner.nextLine.rin. Ini berguna untuk eh, membaca komen dari si user sama seperti owner account name. Di sini kan menggunakan .rim supaya outputnya itu lebih rapi. Kayak spasinya itu, pokoknya outputnya itu nanti stringnya itu akan lebih rapi. Nah, kemudian di sini ada pembuatan objek bernama account dengan parameter dengan identitas si account ini atau informasi account ini berisi owner dan nama si accountnya. Kemudian di sini ada account.put account name. Account ini artinya untuk memasukkan semua informasi si account ini ke hashmap yang tadi dengan kuncinya yaitu account name. Kemudian di sini ada comment scanner.nextLine.trim. Kemudian string trans account name, kemudian double scanner.nextLine. Ini semua adalah pembacaan si input dari comment, trans account name, amount, post add, dan not. Kemudian di sini ada account.balance plus sama dengan amount. Ini artinya untuk mengisi saldo pada balance setiap amount dimasukkan. Misalnya saldo lama saya itu 100. Kemudian saya memasukkan amount baru itu kayak misalnya 100. Maka saldo lama 100 ditambah 100 jadi 200. Ketika saya membuat amount baru lagi berarti misalnya 50.000, berarti penjumlahnya itu 200 ditambah 50.000. Jadi balance saya itu 250.000. Kemudian di sini ada pembuatan objek yang bernama transaction dengan parameter transaction account name, amount, post add, note, dan account dot balance. Di sini ada transaction dot add transaksi artinya uh, di sini adalah penggunaan link list yang tadi yang di sini. Ini artinya untuk memasukkan semua data atau jumlah si transaksi ke array list yang tadi. Kemudian di sini ada sistem out println account, kemudian ada sistem out println transaction artinya eh, hasil dari jika driver 2 ini dijalankan atau dikompil, maka dia akan mengeluarkan output account dan transaction. Kemudian di sini jangan lupa untuk menutup dari scanner yang ada tadi pada di atas. Sekarang kami akan menjalankan driver 2 ini. Di sini saya akan membuat inputan yang sesuai dengan yang diberikan oleh README. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa output yang ada pada terminal kami itu sama sesuai dengan apa yang diminta oleh README.
Demikian penjelasan kami tentang T01. Jika kami memiliki kesalahan dalam menjelaskan, kami minta maaf. Terima kasih, Pak.